Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. صل على سيدنا محمد kama amarta an yusalla alaih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kepada semua anak-anakku dan para jamaah, kita bersemangat untuk thalabul ilmi. Ditahan ngantuknya sebentar anak-anakku semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang istiqamah di dalam menuntut ilmunya Allah, maka Allah akan menuntun jalannya ke surga. Amin. Semoga anak-anakku dan para jamaah termasuk hamba-hamba Allah yang ahli ilmu. Amin. Dan anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul tidak dinamakan hamba Allah yang bertaubat, tidak dinamakan hamba Allah yang bertaubat apabila seseorang tersebut tidak mau thalabul ilmi. Jadi ciri daripada manusia yang bertaubat adalah mau thalabul ilmi. Kemudian anak-anakku semua, di dalam firman Allah disebutkan Allah teramat cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah teramat cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Semoga anak-anakku dan para jamaah termasuk hamba-hamba Allah yang ahli bertaubat. Amin. Dan itu terbukti dengan cirinya anak-anakku dan para jamaah semua termasuk ahli ilmu. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semua dan para jamaah, besok waktu 2 hari lagi insyaallah hari Minggu, hari raya Idul Adha. Anak-anakku semua, semuanya kita menyambut hari raya Idul Adha, kita berkorban. Semuanya nanti diajak Yai untuk bersama-sama nyembelih, menyaksikan sembelihan hewan kurban yang mana anak-anakku semua insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan sebelumnya anak-anakku semua, semuanya putra putri dan para jamaah diperintahkan Yai dan diajak Yai untuk melaksanakan puasa tarbiyah dan puasa Arafah. Puasa tarbiyah dan puasa Arafah, yaitu besok hari Jumat dan hari Sabtu. Puasa tarbiyah dan puasa Arafah, niatnya nawaitus shaumat tarbiyah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitus shauma arafah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa tarbiyah sunnah karena Allah. Saya niat puasa arafah sunnah karena Allah. Semoga anak-anakku semuanya bisa menjalankan puasa
Tarwiyah dan Arafah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Barokah daripada puasa Tarwiyah dan Arafah ini sangat banyak anak-anakku semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Banyak sekali faedah-faedah yang apabila melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Salah satu yang didapat insyaallah apabila ikhlas berpuasa Arafah, maka akan mendapatkan beberapa hal, yaitu 10 hadiah. Dan ini apabila dilakukan istiqomah sampai akhir hidupnya, maka Allah akan memberikan yang pertama barokah umurnya, kemudian bertambah hartanya. Nah, ini orang-orang tuanya, anak-anakku semua, semoga bisa mengikuti puasa Tarwiyah dan Arafah, amin, sehingga bertambah hartanya, kemudian terpelihara keluarganya. Yang ketiga, yang keempat adalah dihapus dosa-dosanya selama 2 tahun. Dosa 2 tahun dihapus oleh Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian dilipat gandakan kebaikannya. Kemudian yang ke-6 adalah diringankan pada waktu sakratul maut. Kemudian yang ke-7 adalah terang kuburnya. Yang ke-8 amal kebaikannya di dalam timbangan besok di yaumil hisab diberatkan oleh Allah. Kemudian yang nomor 9, selamat dari kehinaan di neraka. Yang ke-10 dinaikkan derajatnya oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, tolong beri kami senjata yang hebat untuk menghadapi syaitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mohon dijelaskan apa perbedaan jin dan setan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bertanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi anak-anakku semua, yang pertama adalah minta senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh kira-kira pistol atau granat, kira-kira anak-anakku? Pistol atau granat? Atau apa yang bisa dadar itu apa? Basoka. Yang lebih hebat itu basoka atau pistol?
Apa? Nggak tahu ya. Jadi anak-anakku semua, pertanyaannya yang pertama dan yang kedua lumayan nyambung dan sangat nyambung anak-anakku semua. Yang kedua tentang jin dan setan. Yang pertama tentang senjata yang paling ampuh. Anak-anakku semua, senjata yang paling ampuh adalah Al-Quran. Itu senjata yang paling ampuh. Yang kedua adalah sholawat. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sholawat. Jadi sholawat itu anak-anakku semua senjata yang paling ampuh. Jadi kalau Yai berikan saya senjata, no. Rajin istiqomah menghafal Al-Quran. Yang kedua istiqomah bersolawat. Itu sudah senjata yang luar biasa. Insyaallah anak-anakku semua diberikan oleh Allah keselamatan dari jin, setan dan juga manusia yang jahat. Amin. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Yang kedua pertanyaannya adalah tentang jin dan setan. Anak-anakku semua, kira-kira kalian tahu nggak jin dan setan itu siapa? Sudah tahu? Sudah ya? Jin adalah makhluknya Allah, setan adalah makhluknya Allah. Benar ya? Benar? Itu sama-sama makhluknya Allah. Oke anak-anakku semua, disampaikan Yai bahwasanya jin, setan dan iblis ada 3 anak-anakku semua. Jin, setan dan iblis. Kira-kira anak-anakku semua pengen jumpa? Pengen? Yang diam berarti kepengen. Kepengen? Anak-anakku yang diam bermakna kepengen. Kepengen? Yang kepengen semoga kalian ditemui. Amin. Tapi saya tadi ngomong atau enggak ya? Sudah diulangi ya sekali lagi. Kepengen atau enggak? Takut juga ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua diperhatikan dan nanti dicatat di buku kecilnya masing-masing, karena ceritanya anak-anakku semua banyak simpang siur di luar sana. Simpang siur, siur simpang. Jadi anak-anakku semua diawali, diberikan Yai poin-poin singkat sampai selesai. Jadi poin-poinnya, karena ceritanya panjang, cuma diberikan poin-poinnya. Kemudian jangan segan-segan untuk anak-anakku nantinya bertanya besok sehingga bisa dilanjutkan pembahasannya. Jadi anak-anakku semua, pertama sekali ada pertanyaan, Yai duluan mana Allah menciptakan jin atau setan atau iblis atau malaikat atau manusia? Oke, anak-anakku semua, pertama sekali Allah menciptakan malaikat. Itu pertama kali Allah menciptakan makhluk, itu adalah malaikat. Kemudian Allah menciptakan para malaikatnya. Ada penjaga neraka, penjaga surga, ada penjaga arsy, penjaga langit, penjaga bumi, dan semuanya diciptakan oleh Allah, para malaikat.
Kemudian selepas itu Allah menciptakan jin. Kira-kira jin dulu atau setan? Kira-kira anak-anakku, jin dulu atau setan? Setan atau iblis dulu? Selepas jin terus setan atau iblis? Iblis. Selepas iblis setan atau manusia? Setan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, kalau bahas jin dan setan jangan serius, pokoknya dicatat nanti, karena mereka lagi di luar melihat, wah siapa ini yang membicarakan aku ini, wow Mas Udin, Mas Sirot, wah ini, nah melihat semua di luar. Jadi anak-anakku semua, kemudian setelah malaikatnya Allah menciptakan jin, dan jin ini menghuni bumi. Oke, menghuni bumi. Menghuni bumi itu jin ini anak-anakku semua banyak berbuat kerusakan, banyak berbuat kerusakan di muka bumi, saling bunuh membunuh, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Tapi tentunya tidak semua jin, tapi sebagian besar. Lalu di situ anak-anakku semua, Allah memerintahkan para ulama-ulamanya jin. Jadi jin itu ada dua anak-anakku, ada jin muslim dan jin kafir. Jin muslim dan jin kafir. Kemudian jin muslim ini yang alim banyak, ulama-ulamanya jin yang sakti-sakti, Allah memberikan ilmu yang luar biasa sakti. Dan anak-anakku semua, Allah memerintahkan para ulamanya jin yang diketuai oleh rajanya ulama jin yang bernama Azazil. Azazil ini ulama yang paling alim di kerajaan jin, di alam jin, paling alim, paling soleh, paling sakti. Dia dijadikan ketua, dipimpin oleh Azazil, dikumpulkan para ulama-ulamanya jin, dikumpulkan semua menjadi sebuah pasukan yang sangat besar, dipimpin oleh Azazil, menumpas, diperintahkan oleh Allah untuk menumpas jin-jin yang jahat, jin-jin yang membuat kerusakan di bumi ini. Semuanya ditumpas, dibunuh. Yang membunuh adalah Azazil dan bala tentaranya, yaitu jin memerangi jin. Dan mereka semua adalah golongan jin. Selepas itu anak-anakku, singkat cerita, Azazil dan pasukannya berhasil mengamankan bumi, dihabiskan semua yang jahat-jahat yang membuat kerusakan di muka bumi ini, diberesin semua oleh Azazil dan pasukannya. Lalu dipanggil menghadap Allah, wallahu a'lam, dipanggil menghadap Allah Azazil dan pasukannya. Juga Allah juga memanggil para malaikat, dipanggil ke surga. Yang dipanggil adalah Azazil dan pasukannya, kemudian para malaikat, kemudian Nabi Adam belum diciptakan, calon Nabi Adam. Disampaikan, wahai para jin, wahai para malaikat, nanti saya akan membuat makhluk baru yang ini nanti aku perintahkan untuk menghuni di bumi, untuk menjadi khalifah di bumi.
Langsung anak-anakku semua, para malaikat protes. Kemudian Azazil dan pasukannya juga protes. Malaikat protes, Gusti, ya Allah, ya Rabb, itu engkau menciptakan makhluk siapa lagi? Kan nantinya pastinya membuat kerusakan yang kayak yang kemarin baru dihapuskan itu, kan membuat kerusakan di bumi. Maka nggak usahlah ya Allah, bikin saja malaikat sebanyak-banyaknya, kami nggak akan buat kerusakan di muka bumi. Malaikat yang jin yang dipimpin Azazil dan kelompoknya, ya Rabb, tolong jangan bikin makhluk baru ya Allah, tolong jangan bikin makhluk baru. Kami saja ini sudah baik, yang buat kerusakan kami sudah tumpas semua ya Rasul. Sudah jangan bikin makhluk baru lagi ya Allah. Lalu Allah bilang kepada mereka, aku lebih tahu dari kalian. Aku lebih tahu dari kalian. Kok bahasa Indonesianya, aku ini Tuhanmu, kamu nggak tahu apa-apa. Kalau bahasa Indonesianya kayak gitu. Singkat cerita anak-anakku semua, kun fayakun, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Lalu di situ Allah sudah menyiapkan anak-anakku, sudah memberikan namanya chip. Chipnya adalah otak dan kolbu yang jenius. Nabi Adam ini sangat jenius, diberikan ilmillah, diberikan ilmunya Allah. Lalu diadakan anak-anakku semua ujian umum. Ujiannya dihadiri oleh para Azazil dan anggotanya, yaitu para jin. Kemudian dihadiri oleh para malaikatnya Allah dan dihadiri oleh Nabi Adam. Diuji oleh Allah. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Nama-nama diuji dengan banyak hal. Pemenangnya, singkat cerita anak-anakku, pemenangnya adalah Nabi Adam. Malaikat kalah anak-anakku. Jin kalah, yang dipimpin oleh Azazil dan kelompok kalah. Pemenangnya Nabi Adam. Akhirnya Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikatnya Allah dan para jin disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Tapi anak-anakku semua, bersujud bukan menyembah, tapi bersujud menghormati, bukan menyembah. Disuruh menghormati Nabi Adam karena Nabi Adam sebagai pemenang. Paham ya? Pemenang. Tapi anak-anakku semua, malaikatnya Allah bersujud, sedangkan jin yang termasuk orang-orang manusia, para jin yang alim, yang soleh, yang sakti tadi, termasuk si Azazil dan kelompoknya, mereka semua merasa sombong, merasa ego. Disuruh menghormat Nabi Adam, nggak mau anak-anak. Dari situlah laknat Allah kepada mereka, keluar kamu dari surga, keluar kamu dari surga. Jadi anak-anakku semua, para jin itu bukan tinggal di surga, tapi dipanggil oleh Allah ke surga. Selepas tidak mau sujud kepada Nabi Adam, disuruh keluar dari surga. Disitulah ada nama baru dari jin anak-anakku semua. Nama baru dari jin. Jadi jin-jin itu anak-anakku semua, ada yang bersujud kepada Nabi Adam dan ada yang tidak. Tapi termasuk jin-jin yang alim, yang soleh-soleh, termasuk yang dipimpin oleh Azazil dan kelompoknya, semuanya tidak mau bersujud. Maka dilaknat oleh Allah, keluar kamu dari surga. Maka Azazil itu anak-anakku semua dinamakan iblis. Setelah dilaknat oleh Allah, Azazil itu dinamakan iblis. Kemudian
bala tentaranya Azazil dinamakan syaitan. Kemudian akhirnya mereka minta tangguh, anak-anakku semua. Ya Rabb, ya Allah, beri kami tangguh sampai hari kiamat ya Allah. Kami nggak mati-mati, kami akan gunakan untuk menghancurkan Nabi Adam dan anak cucunya. Jadi anak-anakku semua, yang diberi tangguh adalah iblis dan setan. Yang diberi tangguh adalah Azazil dan bala tentaranya, bukan jin. Bukan jin. Loh, Azazil kan jin yang iya, tapi bukan jin keseluruhan. Dia adalah jin yang membangkang. Maka dia, Azazil itu rajanya, kelompoknya sebagai raja ketuanya dinamakan iblis. Anak buahnya Azazil dinamain syaitan. Maka mereka keluar dari kelompok jin. Maka di situ anak-anakku semua ada jin kafir dan ada jin muslim. Lah sekarang ini kalau ada jin kafir, apakah setan? Tidak. Jin kafir ya jin kafir, jin muslim ya jin muslim, beda dengan setan. Jadi Azazil dan kelompoknya, yaitu iblis dan setan, itu beranak pinak sampai sekarang. Anak cucunya beranak pinak. Itu mereka yang tidak bisa mati sampai yaumil qiyamah. Hanya mereka, setan dan iblis. Tapi jin yang belum berganti nama setan, belum berganti nama iblis, itu bisa mati karena tidak diberi tangguh oleh Allah. Paham? Jadi setan dan iblis itu adalah jin, tapi sudah berganti nama setelah dilaknat oleh Allah. Maka mereka, anak-anakku semua, bertobat nggak bisa. Yang bisa bertobat adalah jin kafir, itu bisa bertobat. Lah itu Azazil dan kelompoknya, yaitu setan dan iblis, apakah bisa bertobat? Tidak bisa, tidak diterima oleh Allah, karena sudah dinas di dalam mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Paham? Bingung nggak? Enggak ya? Jadi iblis itu adalah Azazil yang membangkang, tadi namanya diganti iblis. Bala tentaranya Azazil berganti nama syaitan. Itu dan kelompoknya besar, itu yang beranak pinak sampai sekarang jumlahnya wallahu a'lam tidak terhitung. Tapi mereka beda dengan jin yang memang sama kelompok jin, tapi sukunya beda. Sukunya setan dan sukunya iblis. Begitu anak-anakku semua. Jadi siapa itu setan? Adalah suku jin. Iblis suku jin. Apakah setan dan jin itu mempunyai tugas yang sama? Tidak, berbeda. Jin dapat tugas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama seperti manusia, jin dan manusia itu mendapatkan tugas untuk beribadah kepada Allah. Maka mereka ada yang jin muslim dan jin kafir. Tapi kalau setan nggak ada tugas itu anak. Iblis dan setan tidak ada tugas. Mereka dilaknat oleh Allah. Maka begitu anak-anakku semua, kalian ini yang paling berbahaya anak-anakku semua. Kalian apabila berhadapan dengan jin kafir, wallahu alam, insyaallah enteng. Jin muslim, wah tambah enteng. Maksudnya apa? Ya sahabat sendiri, sama-sama hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin kafir atau jin muslim? Jin muslim ya masih sahabat kita. Jin kafir lumayan berbahaya. Yang sangat berbahaya anak-anakku semua apabila kalian berjumpa setan, apalagi iblis. Mereka adalah makhluknya Allah yang sangat-sangat sakti luar biasa anak-anakku semua. Mereka dan anak cucunya tidak bisa mati sampai yaumil qiyamah. Saktinya luar biasa.
Maka kalau anak-anakku semua ada orang kesurupan ternyata dimasuki jin kafir, nah dibacakan ayat kursi insya Allah minggat. Tapi kalau kesurupannya setan dibacakan ayat kursi mereka mengengeh saja. Ya nggak apa-apa, nggak mempan. Siapa? Setan yang musir harus para hamba-hambanya yang sakti. Apalagi kalau yang nyurupi kepada manusia itu adalah anak cucunya Azazil, anak cucunya iblis. Masya Allah, saktinya luar biasa. Subhanallah. Ya Allah, kita minta perlindungan dari Allah, semoga tidak jumpa Azazil dan kelompoknya, yaitu tidak jumpa setan dan iblis. Mereka sakti luar biasa, anak-anakku semua. Maka itu ada sahabat-sahabat kita pemburu hantu, pas ketemu setan keok hampir meninggal anak-anakku. Tarung, kalau tarung dengan jin ya lumayan, jin kafir tarung dengan Mas Rudi insya Allah lumayan, mungkin bisa menang Mas Rudi. Tapi kalau tarung dengan setan atau iblis, Masya Allah, wallahu a'lam. Yai sendiri itu menghindari, semoga nggak jumpa. Tapi kalau jumpanya nggak apa-apa lah, semoga bisa menundukkan mereka. Tapi mereka saktinya luar biasa. Nah, anakku semua itu. Jadi jin dan iblis dan setan adalah satu suku, tapi mereka berbeda ilmunya, berbeda tugasnya, dan berbeda tempatnya. Tempat setan dan iblis adalah di nerakanya Allah, sementara tempat manusia dan jin bisa di surga, bisa di neraka. Tapi kalau setan dan iblis hanya satu tempatnya, pasti neraka. Masya Allah. Maka mereka itu saktinya luar biasa. Hati-hati anak-anakku semua. Maka apabila kesurupan, jangan sembarangan. Ada orang kesurupan tinggal ngobati, wah enteng ini. Iya kalau jin kafir atau jin kecil itu, jin anak-anak gitu ya, mungkin kalian sentil mereka mungkin pergi. Ya kalau jinnya gede, apalagi kalau setan, Masya Allah. Jadi pertanyaannya, Yai, kalau jin kafir atau jin muslim apakah bisa meninggal? Insya Allah bisa. Apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Syekh, jin itu bisa meninggal sama dengan manusia, sama dengan manusia juga bisa muslim bisa kafir, jin juga bisa muslim bisa kafir, dan mereka bisa meninggal dan mereka sama-sama menyembah Allah. Tapi kalau setan dan iblis, Masya Allah, mereka tidak bisa mati karena mereka minta tangguh oleh Allah dan diberi tangguh oleh Allah. Memang mereka sama-sama jin, tapi ini nggak bisa mati sampai yaumil kiamah, nggak bisa mati. Setan nggak bisa mati, iblis nggak bisa mati. Jadi dihancurkan untuk dibinasakan ini nggak bisa, anak-anakku semua. Seperti itu anak-anakku semua, kita minta perlindungan sama Allah, semoga diberi keselamatan, diberikan pertolongan dari gangguan setan dan iblis, laknatullah. Amin. 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 Bilhazal bihadaniyah al-fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Mari anak-anakku semua kita terapi, semoga semua penyakit yang ada di anak-anakku semua dan para jamaah disembuhkan oleh Allah. Andai ada penyakit, apabila sehat semua, semoga dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin. Mari dipejamkan mata sambil berselawat sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi, ya Allah. Alhamdulillah. Anak-anakku semua dan para jamaah, besok kita lanjutkan lagi akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل